puasa namanya sedekah, haji sedekah, umroh sedekah, semua kebaikan namanya sedekah. Jadi semua perbuatan yang kita lakukan yang baik-baik itu namanya adalah sedekah. Makanya di dalam fikih itu disebutkan ada yang namanya sedekah jariyah dan yang kedua adalah sedekah sabita. Sedekah jariyah adalah sesuatu yang kita lakukan yang pahalanya itu mengalir terus-menerus. Perbuatan itu hanya kita lakukan misalnya satu kali, tapi pahalanya itu mengalir terus-menerus. Sepanjang bumi ini masih ada di atas dunia, belum kiamat, sepanjang itu juga amalia-amalia kebaikan-kebaikan pahala itu akan mengalir terus-menerus. Itu namanya sedekah jariyah. Ya, jadi kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, amalia-amalia yang kita lakukan yang baik-baik itu namanya adalah sedekah jariyah. Tapi ada yang kedua yang dinamakan amal sabita atau sedekah sabita. Sedekah sabita ini adalah apabila kita melakukannya, begitu kita lakukan, sudah pada saat itu kita memperoleh kebaikan pahala. Hanya sampai di situ, tidak ada lagi kelanjutannya. Tapi sedekah sabit atau amal sabita ini dibagi dua. Ada yang sabita, yang pahalanya sedikit, dan yang kedua ada pahalanya yang berlimpah. Jadi sedekah sabita ini ada dua. Jadi ada pahala yang begitu kita lakukan, kita akan memperoleh kebaikan, tetapi kebaikan itu ada dua. Ada kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang standar, tapi ada yang berlimpah. Yang standar itu adalah setiap yang kita lakukan yang baik-baik itu pahalanya 10 yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Siapa yang melakukan kebaikan, dia akan memperoleh dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan itu sampai 10. Jadi satu kebaikan 10, satu kebaikan 10. Itu adalah standar. Tapi ada amalia sabita yang begitu kita lakukan itu pahalanya berlimpah. Kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berlimpah. Makanya di bulan suci Ramadan ini ya kita harus mencari amal-amal apa yang begitu kita lakukan nilainya tidak sedikit, tetapi memang sudah dilimpahkan begitu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita harus cerdas untuk memilih amalia-amalia yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini bukan hanya sekedar untuk beramal. Karena di akhirat nanti ya, di akhirat nanti begitu banyak kita dengar di bapak dan ibu penceramah di mana-mana ya, atau kita misalnya lihat ada istilah yang mengatakan bahwa orang yang masuk ke dalam surga ya, orang yang masuk ke dalam surga saja menyesal, apalagi masuk ke dalam neraka. Ya, ini orang masuk ke dalam surga. Kenapa masuk surga menyesal? Karena memang begitu dia masuk di surga, ternyata surga yang dia tempati itu adalah surga yang sederhana. Dia kenapa menyesal? Ternyata teman-temannya kenapa dia kalau umpamanya istilah di keduniaan itu misalnya di hotel yang berbintang, ada yang bintang 1, bintang 2, bintang 3, ada yang di bintang 5, begitu juga di surga. Begitu dia masuk ke dalam surga,
temannya misalnya dia berada di bintang apa, di bintang nomor 2, tapi temannya di bintang 3. Dia menyesal, kenapa teman saya di bintang 3 sementara saya di bintang 2? Apalagi kalau umpamanya melihat temannya ada yang di bintang 5. Padahal amal yang dia lakukan sama. Ya misalnya di bulan suci Ramadan ini, begitu memasuki Ramadan, puasa sama-sama puasa, melaksanakan sholat sama-sama melaksanakan sholat, ada amalia-amalia yang dilakukan, tapi kenapa dia beda dengan saya misalnya? Ternyata yang dia lakukan itu adalah bukan hanya sekedar melaksanakan amalia-amalia atau kebaikan-kebaikan, tetapi dia cerdas untuk memilih mana amalia sebenarnya yang paling banyak yang memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu di bulan suci Ramadan ini bukan hanya sekedar untuk beramal, tapi memang benar-benar kita harus mencari mana amalia-amalia yang begitu masuk bulan suci Ramadan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat atau yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilakukan oleh para sahabat begitu memasuki bulan suci Ramadan. Artinya di bulan suci Ramadan ini banyak kegiatan-kegiatan yang di luar bulan suci Ramadan yang aktif mereka lakukan, tapi begitu mereka memasuki bulan suci Ramadan, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu sebahagian dihentikan karena apa? Mementingkan amalia-amalia yang lebih banyak kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kita kasih contoh saja. Ya, misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di 10 malam yang terakhir. Ya, ini Rasulullah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala selamat dunia dan akhirat. Tapi toh juga kalau begitu memasuki bulan suci Ramadan, ya luar biasa amalia-amalia yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang belum ada jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk surga, amalia yang kita lakukan ya asal-asal saja melaksanakannya. Artinya tidak memilah dan memilih mana yang seharusnya yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Bapak dan Ibu pendengar yang saya hormati, sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa sedekah sabita atau amal sabita yang terbagi dua, ada kebaikan yang standar, ya standar itu adalah 10. Tapi ada yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu nilainya banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang begitu dikerjakan nilainya, kalau yang tadinya yang standar itu nilainya 10, ada yang begitu amalia yang begitu dikerjakan ada yang jadi 700, ada yang jadi 70.000, bahkan ada yang jadi 700.000. Nah, ini yang harus kita cari. Dan sebenarnya di dalam Islam itu bukan mencari-cari mana yang lebih banyak pahalanya, tetapi karena memang bulan suci Ramadan ini khusus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk memperbanyak amalia-amalia itu. Ya. Karena amalia-amalia yang kita lakukan ini adalah itu yang menyebabkan kenapa di akhirat nanti itu ya ada surga yang bertingkat-tingkat. Tingkatan daripada surga itu tergantung dari sedikit banyaknya amalia-amalia yang kita lakukan, dan amalia-amalia yang kita lakukan itu insya Allah banyak kebaikan-kebaikan atau pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan, ya, amalia apa saja? Ya, insya Allah hanya beberapa contoh saja yang saya kemukakan. Amalia apa saja yang kita lakukan, walaupun itu hanya amalia sabita, ya kayak kita belum menjelaskan dulu menyangkut masalah amalia apa, amal jariah atau sedekah jariah. Kalau jariah itu ya begitu kita lakukan pahalanya mengalir terus. Sekarang kita bicara dulu menyangkut masalah sedekah sabita. Yang pertama kita kasih contoh saja, ya misalnya melaksanakan puasa, melaksanakan sholat. Sholat itu begitu kita kerjakan kita dapat pahalanya 10. Ya.
dapat kebaikan 10. Satu kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu melaksanakan sholat. Memang sholat ini adalah amalia sabita. Begitu kita kerjakan, begitu dapat pahalanya, setelah itu tidak bersambung lagi pahalanya. Itu melaksanakan sholat. Tapi beda kita melaksanakan sholat kalau kita lakukan secara berjamaah. Ya, dilakukan secara berjamaah. Itu sudah beda. Kalau kita melaksanakan sholat sendirian, misalnya dapat kebaikan 10, begitu berjamaah itu sudah 270, luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kesempatan di bulan suci Ramadan itu atau di bulan-bulan yang lain, janganlah sampai kita melaksanakan sholat, ya, jangan sampai kita melaksanakan sholat, apalagi di bulan suci Ramadan ini, terutama waktu untuk melaksanakan sholat yang wajib, kita laksanakan sendirian. Sehingga itu kita harus sudah punya program tersendiri bahwa kalau umpamanya misalnya kita keluar rumah, misalnya waktunya sebelum sholat, misalnya begini, kita keluar dari rumah sebelum zuhur. Itu kita harus sudah perhitungkan, jangan sampai kita tertinggal dengan jamaah. Kita sudah perhitungkan, oh kalau zuhur saya akan melaksanakan sholat di sini. Ya, kalau misalnya zuhur bukan Jumat. Kalau zuhur, oh saya karena turunnya dari rumah itu sebelum zuhur, waktu zuhur saya harus melaksanakan di tempat ini, dan di tempat ini sudah bisa ditentukan bahwa kita melaksanakan sholat secara berjamaah. Melaksanakan sholat zuhur. Jangan sampai kita melaksanakan sholat ini adalah sendiri. Ya, melaksanakan sholat sendiri. Itu rugi sendiri. Bayangkan 10 dengan 270. Itu perbedaannya kalau umpamanya kita laksanakan secara berjamaah. Jangan sampai di rumah kita, apalagi sekarang ini dituntut untuk kita tidak ada lagi melaksanakan sholat berjamaah di masjid, ya di rumah. Kalau di rumah itu misalnya dalam satu rumah itu 5 orang, jangan sampai di rumah karena di satu rumah itu kamarnya 5, ya begitu waktu untuk melaksanakan sholat, yang satu melaksanakan di kamar yang satu, ayahnya di kamar yang satu, ibunya di kamar yang satu, anaknya yang 2 misalnya di masing-masing kamar. Ya, itu namanya sudah melaksanakan sholat tapi sekedar untuk melepaskan kewajiban. Tidak ada nilai tambahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada saat kita melaksanakan sholat itu, kalau umpamanya kita laksanakan hanya sendirian, tidak ada program untuk berjamaah, itu namanya hanya sekedar untuk melepaskan kewajiban. Ya, hanya untuk melepaskan kewajiban. Oleh sebab itu, ya kita usahakan bahwa begitu melaksanakan sholat, itu kebaikan yang diberikan Allah. Yang berikut, lagi kalau umpamanya melaksanakan sholat itu, sholat berjamaah, kita lakukan di masjid. Itu lagi sudah beda. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini memang agak panjang hadisnya, tapi saya ingin kemukakan di sini. Salat fil jamaati tajidu ala salati fi suki wa baiti bisabi wa isrina darajah. Ya, itu yang dilipat gandakan 27 kali derajatnya, atau dilipat gandakan sampai 27 kali. Artinya kita memperoleh begitu melaksanakan sholat kalau umpamanya sendirian 10, begitu kita berjamaah itu akan memperoleh sampai dengan 270. Tapi beda jamaah di rumah dan jamaah di masjid. Ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang agak panjang. Begitu kita keluar dari rumah, ya jadi hadisnya tidak perlu lagi saya ungkapkan di sini, tapi artinya saja. Begitu kita keluar dari rumah,
lam yaqta khutwata illa rufi'alahu darajah wa khuta anhu biha khuti'ahu hatta hatta yadkhulul masjidah. Nah, ini hadisnya ya. Pada saat kita keluar dari rumah, ini sudah hadis pertengahannya ya disebutkan. Pada saat begitu keluar dari rumah, langkah yang kita langkahkan menuju ke masjid ya. Langkah pertama itu adalah untuk menggugurkan langkah yang pertama untuk mengangkat derajat pada hari kiamat ini, dan langkah keduanya itu adalah untuk menghapus kesalahan dan dosa. Maksudnya daripada hadis ini adalah setiap langkah ganjil itu akan mengangkat derajat kita di hari kiamat nanti, dan setiap langkah yang kedua, keempat, dan seterusnya itu akan menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa, dan semua langkah itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tibanya waktu kita masuk ke dalam masjid. Bayangkan itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini beda melaksanakan sholat di rumah, jamaah di rumah, kemudian kita melangkah menuju ke masjid. Jadi semua langkah yang kita langkahkan ini untuk menuju ke masjid, langkah yang ganjil itu adalah untuk mengangkat derajat, dan langkah yang genapnya adalah untuk menghapus kesalahan-kesalahan dan dosa. Makin jauh perjalanan kita menuju ke masjid, begitu banyak kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, insya Allah semuanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasanya. Ya, luar biasanya kalau kita melaksanakan ini semua. Ya, tapi yang persoalannya sekarang ini adalah karena memang kita belum dibolehkan untuk melaksanakan sholat di masjid. Bagi orang yang sudah terbiasa melaksanakan sholat di masjid, dengan tiba-tiba saat sekarang ini masjid-masjid sudah ditutup untuk tidak dibenarkan melaksanakan sholat jamaah di masjid, pahalanya insya Allah tetap akan mengalir bagi mereka yang sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau ya misalnya sebelum corona ini malas untuk melaksanakan sholat di masjid, tidak pernah datang di masjid, ada azan di masjid, tapi dia hanya melaksanakan sholat di rumah, walaupun di rumah itu dia melaksanakan sholat berjamaah, yang dia peroleh itu adalah sholat jamaah yang ada di rumah, tapi dia tidak akan memperoleh sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis itu, setiap langkah ada manfaat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi Bapak dan Ibu, kita semua yang terbiasa untuk melaksanakan sholat di masjid, pada saat begitu kita tidak dibenarkan lagi untuk melaksanakan sholat di masjid karena ada halangan-halangan, pahala kebaikan-kebaikan, langkah-langkah yang kita lakukan itu setiap hari sebelum penyakit ini ada, itu insya Allah semuanya tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang menetapkan bahwa untuk sekarang ini kita melaksanakan dulu sholat di rumah, itu adalah para pakar ulama yang menetapkan itu semua. Nah, sehingga itu melalui kesempatan ini juga harapan saya kepada bagi Bapak dan Ibu yang mungkin masih tetap ngotot untuk melaksanakan sholat di masjid, ya, ingat bahwa kalau kita memang sudah terbiasa untuk melaksanakan sholat di masjid, pahala itu tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita melaksanakan sholat di dalam rumah. Itu yang pertama. Jadi menyangkut masalah sholat. Jadi kita harus mencari amalia yang cerdas. Amal cerdas yang kita lakukan di bulan suci Ramadan bukan hanya sekedar untuk melaksanakan amalia-amalia, atau bukan hanya sekedar untuk melaksanakan sholat, tetapi bagaimana sholat yang benar-benar memperoleh manfaat yang banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ya mungkin karena waktu kita terbatas hanya 2 saja, insya Allah yang saya ingin kemukakan. Yang kedua ini, membaca Al-Quran. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, walaupun di materi mungkin di malam yang kedua sudah dibahas menyangkut masalah membaca Al-Quran ini, tetapi ini adalah amaliyah cerdas yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan.
Saya ingin sampaikan dulu bahwa para sahabat, baik itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk para sahabat, begitu tiba saatnya memasuki bulan suci Ramadan, kegiatan-kegiatan yang lain itu dihentikan. Ya, kegiatan-kegiatan yang lain itu dihentikan. Bahkan Bapak dan Ibu, apalagi memasuki 10 malam yang terakhir, itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang biasa berdakwah, ya biasa berdakwah setiap malam, setiap hari Rasulullah itu berdakwah. Tetapi begitu memasuki bulan suci Ramadan, kalau malam 10 malam pertama, kedua, Rasulullah masih sewaktu-waktu untuk berdakwah. Ya, tapi berdakwah itu dikurangi. Karena apa? Diisi dengan amalia-amalia yang akan dilakukan pada bulan suci Ramadan, terutama membaca ayat suci Al-Quran. Apalagi di malam terakhir. Di malam terakhir itu, Rasulullah dan para sahabat itu semua dihentikan. Semua berada di masjid untuk memperbanyak amalia-amalia. Amalia-amalia yang paling banyak yang dilakukan pada bulan suci Ramadan ini adalah membaca ayat suci Al-Quran. Kenapa membaca ayat suci Al-Quran ini yang harus kita perhatikan di dalam bulan suci Ramadan? Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menegaskan bahwa membaca Al-Quran itu pahalanya, ini kalau sudah berbicara pahala, dan kenapa ada pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah untuk mendorong kita melaksanakan amalia-amalia supaya termotivasi kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ada pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau amalia-amalia yang lain dihitung, setiap kita melakukan kebaikan pahalanya 10, beda dengan membaca ayat suci Al-Quran. Membaca ayat suci Al-Quran itu bukan dihitung begitu kita membaca Al-Quran dapat pahala 10, tidak. Tetapi setiap huruf, ya, tetapi setiap huruf, satu huruf itu adalah satu kebaikan. Manja'a bil hasanati falahu asru amsalihha, atau di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi falahu asru hasanah. Ya, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, dia mendapatkan pahala 10. Ini satu huruf. Ini membaca ayat suci Al-Quran ringan, tapi pahalanya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai Bapak dan Ibu keseharian kita ini lebih banyak membaca WA ketimbang membaca ayat suci Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Ya, apalagi di bulan suci Ramadan. Bayangkan, ya, membaca ayat suci Al-Quran itu satu huruf 10 pahala. Hanya membaca, ya, di dalam hadis Rasulullah lanjutannya mengatakan, nah, walam akul alif lam mim harfun. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu adalah satu huruf. Tetapi walakin, ya, alif itu satu huruf, satu huruf dihitung satu huruf, lam dihitung satu huruf, mim dihitung satu huruf. Jadi membaca alif lam mim saja sudah 30 kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baru membaca Bismillahirrahmanirrahim itu sudah mendapat 190 pahala. Ini luar biasa yang diberikan Allah Ta'ala yang kita tidak sadari. Makanya para sahabat Rasulullah dan para sahabat itu mereka berusaha dalam satu hari itu bisa menghatam Al-Quran. Bayangkan Abdurrahman bin Auf yang siangnya itu dia sibuk dengan hartanya, tapi pada saat dia melaksanakan sholat tengah malam, sholat apakah itu yang namanya tarwi atau tahajud atau qiyamul Ramadan, bayangkan membaca qiyamul Ramadan itu sampai hatam Quran. Sampai hatam Quran. Ya. Kita ini sebenarnya kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga mungkin ada hikmahnya bahwa kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat di rumah. Itu adalah memberikan kesempatan kepada kita untuk
memperbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran pada saat kita melaksanakan sholat. Kalau biasanya ya tadinya misalnya tahun-tahun sebelumnya kita karena melaksanakan sholat di masjid, ya pokoknya ikuti saja apa yang dibaca oleh imam. Tapi sekarang kita sudah berada di rumah. Kenapa kita sudah berada di rumah begitu melaksanakan sholat hanya kul huwallah yang kita hafal? Sementara membaca ayat pada saat kita melaksanakan sholat qiyamul Ramadan itu kalau umpamanya tidak banyak yang dihafal, boleh membaca ayat suci Al-Qur'an. Ya, artinya apa? Ya kita usahakan paling kurang kalau bisa ya paling kurang kalau bisa pada saat setiap rakaatnya itu atau misalnya selama 8 rakaat yang kita lakukan ya mungkin satu juz yang boleh kita lakukan itu paling kurang. Ya, kita tidak usah lagi misalnya berpikir, oh Abdurrahman bin Auf, pokoknya dia sampai hatam Quran hanya 8 rakaat, tapi sampai hatam Quran kita ya paling-paling mungkin satu juz saja ya boleh kita lakukan. Jangan sampai kita melaksanakan sholat karena ada kesempatan di rumah ya yang kita hafal hanya Al-Ikhlas terus menerus berulang-ulang dari rakaat pertama sampai dengan rakaat yang ke-8 hanya Al-Ikhlas yang kita sebut di situ. Nah, ini adalah satu penyesalan untuk kita kalau kita lakukan itu. Makanya bagi kita semua, marilah kita berusaha. Jadi di bulan suci Ramadan ini, kalau umpamanya ya misalnya ada yang lain-lain yang kita baca misalnya, ya seperti di bulan suci Ramadan itu kita boleh membaca misalnya buku-buku yang lain, ada pelajaran-pelajaran yang lain, tapi perlu kita ingat bahwa kita harus memilih amalan yang cerdas di bulan suci Ramadan ini. Kesempatan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Coba amalia-amalia yang kita lakukan itu kita usahakan. Ya, jadi bagi kita yang mungkin ada yang masih berlatih untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, ya itu mungkin ya satu hari itu satu juz, satu hari satu juz. Tapi orang yang sudah lancar, ya kita harus targetkan paling kurang dalam satu kali atau satu bulan ini ya paling kurang sampai 5-6 kali kita hatam Quran, ya itu sudah lumayan untuk kita. Tapi kalau umpamanya ada yang begitu selesai bulan suci Ramadan tidak pernah hatam Quran, ya yang menyesal itu adalah diri kita di hari kiamat nanti. Ingat sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa di akhirat saja itu, ya di akhirat masuk surga saja menyesal, apalagi masuk ke dalam neraka. Artinya apa? Diberikan kesempatan untuk beramal sebanyak-banyaknya di bulan suci Ramadan, tapi itu yang kita tidak lakukan. Kita menganggap pokoknya sebuah kebaikan yang kita lakukan itu adalah mendapat pahalanya. Iya, memang semua yang kita lakukan kebaikan itu mendapat pahala. Tapi ada pahala-pahala tersendiri, ada ibadah-ibadah sendiri, ada amalia-amalia sendiri yang pahalanya begitu luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak dan Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan penyampaian saya ada manfaatnya. Sekali lagi, jangan sampai kita di setiap saat ini kita lupa untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya kira sekedar ini informasi yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya mohon izin terutama kepada pengelola bahwa kesempatan saya untuk berbicara malam ini itu hanya sampai pukul 9:30. Ya setelah itu sudah off-nya karena ada kegiatan-kegiatan yang lain. Ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haji Sulaiman Tongkono. Ini sudah ada beberapa, insya Allah kita akan mohon bantuannya Pak Mahmud untuk bisa mengatur arus mikrofonnya. Ini ada pertanyaan Pak Haji. Yang pertama dari Ibu Uci Hiola. Bagaimana, apa ada tips untuk motivasi diri supaya bisa meningkatkan amal di bulan Ramadan?
Jadi tips untuk bisa memotivasi diri, karena kadang-kadang kita sudah tahu membaca Al-Quran ini bagus, pahalanya banyak di bulan Ramadan, tetapi masih kurang motivasi itu. Nah, kira-kira bagaimana? Apa ada tips dari Pak Haji untuk bisa meningkatkan motivasi? Itu pertanyaan pertama, Pak Haji. Kami persilakan yang pertanyaan pertama. Persilakan. Terima kasih. Memang untuk melaksanakan amalia atau kebaikan, ada sebahagian ulama yang tidak mau menggali menyangkut masalah motivasi baik itu yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam hadis Rasulullah tentang untuk mengamalkan ajaran agama. Itu bagi orang-orang yang tertentu. Karena memang mereka itu ada sebagian yang mengatakan, ya pokoknya kita melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi ada ulama yang lainnya mengatakan bahwa, oh harus. Kenapa? Karena tidak semua kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, tidak semua kita ini mau melaksanakan ibadah itu sudah penuh keikhlasan. Ada orang yang harus dimotivasi. Nah, untuk memotivasi ini, kalau kita misalnya mengikuti kajian-kajian oleh para ulama, ternyata semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu banyak mengandung motivasi-motivasi, dan motivasi-motivasi itu bukan hanya sekedar motivasi, memang benar-benar akan diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya misalnya kita melaksanakan satu amalan, ya contohnya tadi misalnya ada orang yang malas untuk misalnya membaca ayat suci Al-Quran. Coba pelajari apa sebenarnya hikmah yang terkandung di dalamnya. Atau misalnya kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang kita gali dulu. Begitu kita sudah tahu, insya Allah akan termotivasi diri kita untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Sebagaimana yang saya katakan tadi, itu luar biasa. Ya, misalnya hanya satu huruf saja, pahalanya sudah luar biasa. Artinya satu pahala itu sudah 10. Bagaimana kalau umpamanya kita bisa hatam Al-Quran? Dan ini adalah pekerjaan yang paling ringan, tetapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Ya, sehingga itu ya motivasi-motivasi ini bukan hanya sekedar untuk memotivasi diri, tetapi memang benar-benar juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus melihat apa yang dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat itu, sahabat Rasulullah, itu rata-rata para sahabat itu satu hari satu kali hatam. Ya kalau kita mau ya mungkin satu bulan ini hanya satu kali hatam. Tapi para sahabat termasuk Rasulullah itu satu hari itu satu kali hatam. Berapa kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk memotivasi diri kita ini ya mohon dicari kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan pekerjaan itu. Misalnya untuk melaksanakan puasa, apa kandungan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa. Apa kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita bersedekah, apa yang diberikan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah. Jadi semua yang saya sampaikan ini misalnya untuk sholat tadi itu adalah satu motivasi karena memang itu adalah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dengan misalnya begitu mendengar apa yang saya sampaikan tadi, yang tadinya misalnya malas untuk datang ke masjid, insya Allah dengan motivasi ini ya berusaha untuk datang ke masjid. Dan biasanya kenapa kita malas untuk misalnya untuk melaksanakan sholat di masjid? Karena kita tidak tahu sebenarnya apa kebaikan yang akan kita peroleh. Ya akan kita peroleh. Tapi begitu kita memperoleh kebaikan, oh pasti diri kita akan terdorong untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Jadi seluruh amalia semuanya itu mengandung hikmah-hikmah, dan hikmah-hikmah itu yang sudah tertuang di dalam baik itu di dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam maupun ada riwayat-riwayat yang lain. Ya, saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, yang kedua ini ada dari Ibu Hajah Uswatun Humonggio. Amal itu Pak Haji ada dua. Yang pertama yang dengan lisan seperti zikir dan lain-lain. Ada juga amal dalam bentuk praktek seperti sholat, zakat.
Nah, kalau amal lisan itu kira-kira besaran pahalanya itu bisa diukur nggak? Atau apakah dia bisa lebih baik daripada yang amal praktek? Terima kasih. Menyangkut masalah ini, saya ingin jelaskan agak panjang menyangkut masalah zikir ini. Eh, Memang zikir ini setiap kita menyebut nama Allah itu adalah kebaikan. Dan kebaikan itu, jadi zikir itu misalnya kita menyebut misalnya subhanallah, setiap mengucapkan subhanallah itu 10 kebaikan yang diberikan oleh Allah. Itu zikir. Ya. Jadi berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Setiap kita berzikir misalnya subhanallah, subhanallah, jadi misalnya kita sudah menyebutkan subhanallah itu tiga kali, itu sudah 30. Tetapi persyaratan untuk zikir di sini adalah zikir itu memang dibolehkan untuk zikir di dalam hati. Ya. Tetapi nilai pahalanya kurang ketimbang kalau kita berzikir itu harus diikuti dengan dikata-katai walaupun tidak keluar suara. Ya. Ya misalnya begini. Ya, kita menyebut subhanallah, subhanallah, subhanallah itu adalah zikir. Ya. Boleh juga zikir tidak keluar, ya berzikir di dalam hatinya dengan subhanallah, subhanallah, tapi di dalam hati. Ya. Itu tetap dapat pahala. Tapi beda pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita berzikir di dalam hati dengan yang dengan kata-kata. Maksudnya dengan kata-kata itu adalah tidak harus keluar suara, tapi harus dengan mulut. Ya, harus dikata-katai. Sama dengan orang yang misalnya pada saat dia melaksanakan sholat. Ya, sholat itu misalnya pada saat dia ruku. Ruku itu misalnya membaca subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Jangan di dalam hati, harus dikata-katai. Dikata-katai itu artinya mulut. Ya, mulut itu mengata-ngatai kalimat itu. Apakah sah atau tidak? Memang sah juga berzikir walaupun tidak dikata-katai. Tapi di dalam penjelasan para ahli hadis itu mengatakan bahwa pahalanya kurang. Ya, pahalanya kurang. Jadi ini adalah menyangkut masalah zikir. Jadi zikir kemudian dibandingkan dengan praktik, sebenarnya praktik itu juga sama. Ya, praktik untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan. Jadi setiap kebaikan baik itu zikir maupun praktik yang kita lakukan kebaikan-kebaikan, setiap yang kita lakukan itu pahalanya tetap 10. Ya, manja abil hasanati falahu asru amsalihha. Cuma saya ingin tekankan lagi bahwa di sini khusus untuk zikir ini terutama di dalam melaksanakan sholat, ya, melaksanakan sholat itu kan ada baik itu pada saat ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya yang tidak perlu didengar, ya itu harus dikata-katai. Ya, misalnya subhana rabbiyal adzim, subhana rabbiyal adzim, subhana rabbiyal adzim, walaupun tidak keluar, ya tidak keluar suara itu, tetapi harus mulut mengucapkan itu, dikata-katai dengan mulut walaupun suaranya tidak keluar. Itu namanya harus zikir. Ya. Jadi antara zikir dengan praktek itu pokoknya kita melakukan kebaikan-kebaikan pasti pahalanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin anjurkan di sini bahwa kita berusaha setiap saat itu adalah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, kebaikan-kebaikan itu pokoknya lakukan kebaikan, pasti Allah akan melihat apa yang kita lakukan dan pasti itu akan dicatat oleh para malaikat yang ditugaskan untuk mencatat kebaikan-kebaikan kita. Saya kira itu penjelasan saya. Terima kasih. Ada pertanyaan lain Pak Haji. Eh, Pernah ada kejadian, ini ada mahasiswa yang bertanya, dia sedang berjamaah, tetapi kemudian ada makmum lainnya hanya bermain sampai imamnya sampai lupa bacaan sholat atau mungkin lupa rokaat sholat. Apakah pahala berjamaahnya masih bisa dapat? Itu begitu pertanyaannya. Terima kasih. Begini,
Eh, Kalau yang bermain itu, ya, yang bermain itu, ya jangankan pahala jamaahnya, belum tentu sah salatnya karena dia bermain. Ya, tapi bagi imam, ya bagi imam kesalahan itu ya, ya namanya manusia pasti ada kesalahan-kesalahan, ya pasti ada kesalahan-kesalahan. Sepanjang kesalahan itu yang masih di apa masih sesuai dengan syar'i, saya kira tidak ada masalah. Jadi insya Allah imamnya tetap dihitung pahala sholat berjamaah. Yang jelas bahwa yang bermain itu yang jadi masalah. Ya, yang jadi masalah itu adalah kalau dia bermain jangankan untuk sholat jamaahnya, mungkin sholatnya saja tidak sah untuk dia karena dia hanya bermain. Mungkin itu penjelasan saya. Terima kasih. Berikutnya ada mahasiswa lagi yang bertanya ini Pak Haji, namanya Izrak Habu. Bagaimana orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak mengerti bacaannya, tidak mengerti bacaan Arab, masih mengandalkan bacaan Latin? Apakah dia masih dapat pahala bacaan huruf dari bacaan Al-Qur'annya itu, ataukah malah dia berdosa karena hanya membaca dari Latinnya? Terima kasih. Membaca Al-Quran, ya, untuk membaca Al-Quran ini kita diberikan pahala yang standar tadi, yang standar itu adalah 10 itu, satu huruf 10 kebaikan, satu huruf 10 kebaikan, itu standar bagi mereka yang membaca itu, membaca Al-Quran tidak tahu artinya. Pokoknya yang pokok dia tahu membaca Al-Quran. Ya, tahu membaca Al-Quran. Beda lagi dengan orang yang membaca Al-Quran kemudian tahu artinya. Itu sudah beda. Ya, sudah beda pahalanya. Ya, sehingga itu bagi kita yang membaca Al-Quran, kalau umpamanya sudah lancar membaca ayat suci Al-Quran, diusahakan bahwa kita juga mengerti tentang mungkin ada terjemahan-terjemahannya, terutama misalnya di dalam melaksanakan sholat. Ya, sholat itu misalnya pada saat kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau umpamanya tidak tahu artinya, ya kita sudah dapat pahala standar itu. Tapi kalau umpamanya begitu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita tahu artinya, terjemahannya, oh itu sudah lebih besar lagi. Bahkan menurut penjelasan dari ada salah seorang pakar hadis yang salah seorang pakar hadis itu di dalam rumahnya saja, ya di rumahnya itu ada 1.400 hadis, ya yang dia sudah baca semua, ya itu adalah pakar hadis. Dia mengatakan bahwa kalau yang standar ini misalnya kita membaca alif lam mim, ya alif lam mim itu standarnya ada, berarti pahalanya 10 membaca alif lam mim. Tapi bagi mereka yang mengerti tentang terjemahannya, apalagi menyangkut masalah tafsirannya, penjelasannya semua, bahkan alif lam mim itu sampai ribuan pahala yang diperoleh hanya membaca alif lam mim. Jadi alif lam mim itu kalau umpamanya yang standarnya itu hanya 30 itu. Itu penjelasan dari salah seorang ahli hadis yang ada di Indonesia ini yang sudah populer, ya beliau menjelaskan seperti itu. Bagaimana dengan orang yang membaca Al-Quran yang tidak tahu membaca bahasa Arab, tulisan Arab, hanya Latinnya saja? Insya Allah dapat pahala dengan catatan. Ya, dengan catatan jangan sampai meninggal dunia cuma membaca dengan Latin itu, tidak belajar bahasa Arab. Insya Allah catatan itu insya Allah dia akan tetap memperoleh pahala, tetapi pahalanya itu tidak sama dengan kalau umpamanya dia harus mempelajari bahasa Al-Quran itu sendiri. Jadi pahalanya memang sudah di bawah standar, ya di bawah standar, karena yang dimaksud dengan standar itu adalah dia mampu membaca ayat-ayat suci Al-Quran itu dengan bahasa Arab, bukan dengan Latin. Jadi persoalan pahala insya Allah dia akan tetap memperoleh pahala karena ada usaha. Tetapi usaha itu bukan hanya sekedar sampai di situ. Terkecuali kan ada orang-orang yang tertentu yang dia berusaha untuk mempelajari huruf-huruf Al-Quran,
tetapi sudah berusaha sampai kapanpun tetap tidak bisa juga untuk membacanya dan seterusnya, itu mungkin ada pengecualiannya. Mungkin ini penjelasan saya, terima kasih. Ya, ada pertanyaan lagi Pak Haji dari mahasiswa ini, ada Muhammad. Sebenarnya ini sudah pernah ditanyakan sebelumnya, tapi karena memang jemaahnya ini ganti-ganti, saya bacakan kembali. Dari ada Muhammad. Bagaimana dengan orang yang melaksanakan sholat di rumah, tetapi bacaan surahnya belum lancar atau belum fasih? Ini kan semuanya sholat di rumah Pak Haji. Kemudian dia harus jadi imam, tapi dia sendiri merasa bahwa bacaannya belum fasih. Kira-kira bagaimana hukum sholatnya? Memang untuk bacaan bagi mereka yang lancar itu memang sebenarnya masih dimaafkan, istilahnya masih dimaafkan itu karena memang kondisinya seperti itu. Misalnya daripada mereka tidak melaksanakan sholat, ya sholat mereka melaksanakan sholat tetapi bacaannya belum lancar. Itu sebenarnya tidak ada masalah ketimbang yang benar-benar tidak melaksanakan sholat. Tetapi sekali lagi bahwa sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa harus ada usaha untuk mempelajarinya. Bukan hanya sekedar bahwa sampai seterusnya begitu-begitu saja tidak pernah mempelajari Al-Quran, itu yang jadi masalah. Jadi harus diusahakan bahwa walaupun bacaannya tidak lancar, tetapi sudah berusaha untuk melakukan itu. Insya Allah semuanya tetap akan diberikan pahala kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ada satu hadis, tapi hadisnya saya tidak hafal, bahwa orang yang membaca Al-Quran yang orang lancar membaca Al-Quran dengan orang yang membaca Al-Quran terbata-bata, itu pahalanya dari orang yang membaca Al-Quran terbata-bata itu 2 kali lipat pahalanya. Maksudnya apa? Orang yang terbata-bata membaca ayat suci Al-Quran itu adalah dia berulang-ulang. Ya misalnya alif lam mim, alif lam, dia berulang-ulang sehingga pahalanya jadi 2 kali ketimbang orang yang lancar. Nah, kalau orang yang lancar, ya itu tentunya kan dia membaca itu sudah lebih banyak lagi yang akan dia baca karena dia lancar. Tapi bagi orang yang baru belajar terbata-bata itu tetap diberikan pahala oleh Allah dan itu diberikan karena terbata-batanya itu sampai 2 kali lipat pahalanya karena dia ulang-ulang untuk membaca itu. Ya, itu ada satu hadis yang menjelaskan tentang itu, tapi sekali lagi bahwa hadisnya itu tidak saya hafal. Ini yang saya sampaikan, terima kasih. Baik, masih ada beberapa pertanyaan lagi Pak Haji. Insya Allah kita kan memang waktunya masih ada 5 menit lagi sampai 21.20 karena tadi kita mulainya jam 20.20. Ini berhubungan dengan motivasi. Saya tidak bacakan nama penanyanya Pak Haji karena dia juga mengirimkan ini privat. Jadi mungkin dia tidak ingin dibacakan namanya. Dia bilang kan ada sebagaimana yang Pak Haji sampaikan tadi, ada tingkatan surga. Dia mengambil permisalan, apakah semakin tinggi tingkatan surganya, maka semakin cantik pula bidadarinya. Nah, kalau surganya minimalis, apa bidadarinya juga minimalis? Silakan Pak Haji, ini mungkin bagian dari usaha dia untuk memotivasi diri dalam beramal. Silakan Pak Haji. Ya, saya kira kalau umpamanya kita mau gambar